Buat kalian yang mau melek hukum, silakan nonton video saya. Kalau suka boleh like dan follow, kalau nggak suka, nggak apa-apa, dislike aja. Poin keempat, pasal pidana. Jadi pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tipikor junto pasal 55 KUHP. Pertanyaannya, saya bacakan aja dulu pasal 2 ayat 1 ya. Setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan merugikan keuangan negara dipidana maksimal 20 tahun dan didenda maksimal 1 miliar. Pertanyaannya, gimana menghitung kerugian negara? Apa semua pengeluaran dianggap kerugian? Jadi kalau perusahaan mengeluarkan anggaran untuk transaksi, untuk kegiatan, tiba-tiba diperiksa kasus korupsi, itu hitungannya negara dirugikan itu gimana cara hitungannya? Biasanya kita cuma dapat rilis, oh negara dirugikan sekian. Tapi kita nggak pernah dikasih tahu cara ngitungnya bagaimana. Itu penting buat diajarkan. Pertanyaan kedua, pasal 3 saya bacakan dulu ya. Setiap orang yang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan dari jabatan atau kedudukannya dan merugikan keuangan negara, dipidana maksimal 20 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Batasannya apa? Gimana kalau niatnya untuk menyelamatkan keuangan perusahaan ternyata terjadi salah perhitungan? Jadi begini maksudnya, ada kalanya direksi sebuah perusahaan BUMN melakukan investasi atau penanaman modal untuk kegiatan usaha tertentu. Karena aturannya masih abu-abu, mereka melakukan hal itu. Ternyata merugi. Batasannya ada niat buruk. Kan namanya pidana itu harus ada mens rea atau niat buruk. Jadi untuk membuktikan niat buruk si direksi ini, tujuannya mau investasi, hitungan pribadi itu gimana? Itu penting buat dijawab. Pertanyaan ketiga, kenapa penyidik nggak menerapkan pasal 3 sampai pasal 6 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU untuk melacak dan menyita uang yang mengalir kepada keluarga, teman, dan bisnis lain yang biasa dipakai untuk menyamarkan uang tadi, selain untuk menambah ancaman hukuman mereka. Jadi saya bacakan pasal 3 ya. Pasal 3, setiap orang yang memberi, memindahkan, menggunakan harta hasil kejahatan untuk menyamarkan asal-usul bisa dipidana. Pasal 4, setiap orang yang menyembunyikan harta hasil kejahatan bisa dipidana. Itu mirip sama pasal 3. Pasal 5, setiap orang yang menerima penitipan, pembayaran, hibah atau sumbangan hasil kejahatan bisa dipidana. Pasal 6, bila pasal 3, 4, 5 dilakukan oleh korporasi, ini bisa dijatuhkan pidana atas korporasi, biasanya dalam bentuk pembekuan, pembubaran, atau perampasan aset. Ini penting buat diterapkan. Saya hanya memberi saran kepada penyidik, kalau pasal ini diterapkan, mudah-mudahan kerugian negara bisa lebih cepat kembali. Sementara itu dulu ya, poin selanjutnya kita bahas besok.